Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai Horner Kino ya teman-teman. Bedanya Horner Kino sama Horner biasa tuh apa? Kalau Horner Kino itu digunakan ketika pembaginya itu tidak linear teman-teman. Ya, yang berpangkat 2, berpangkat 3, 4, pokoknya yang seperti itulah ya. Nah, di sini ada 2 contoh soal yang akan saya jelaskan menggunakan metode Horner Kino. Yang pertama itu pembaginya berpangkat 2 dan yang kedua itu pembaginya berpangkat 3. Oke, langsung aja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Jadi, kalau Horner Kino itu dia sedikit berbeda dengan Horner biasa. Ini yang nomor 1 ya teman-teman. Kita buat garisnya sama seperti yang biasanya. Nah, kita tulis nih. Langsung koefisiennya aja ya. Berarti di sini kan 2 koefisiennya. Ditulis aja deh biar nggak bingung. Sini x4 ya, x pangkat 4. Di sini x pangkat 3, di sini x pangkat 2, di sini x pangkat 1 dan di sini x pangkat 0. Jadi harus berurutan ya teman-teman pangkatnya. Walaupun dia nggak ada gitu. Walaupun dia nggak ada, maksudnya nggak ada di sini kan kayak x pangkat 2 kan di sini nggak ada, berarti dia koefisiennya itu 0, teman-teman. Nah, oke. Yang x pangkat 3-nya koefisiennya itu negatif 3. Yang x pangkat 2-nya kan berarti koefisiennya 0 ya. Kemudian x pangkat 1-nya koefisiennya 5. Yang x pangkat 0-nya ini teman-teman, x pangkat 0 kan 1 ya, berarti ini koefisiennya negatif 2. Oke. Kemudian di sini dia pembaginya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Di sini teman-teman. Ya. Pembaginya itu x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Kayak gitu. Nah, kita anggap ini itu adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Di mana x-nya itu akan kita temukan dengan menggunakan rumus negatif C per A. Negatif B per A. Ya teman-teman, negatif C per A itu berapa? Negatif C-nya kan negatif 2 dibagi sama A nih, lihat koefisien A. Ini 1 ya teman-teman, kalau nggak ditulis berarti 1. Nah, berarti apa? 1 di sini sama dengan 2 ya teman-teman. Nah, kalau di sini negatif B, negatif koefisiennya 1 nih teman-teman. Negatif 1 ya, dibagi A-nya 1. Jadi berapa? 1. Nah, inilah yang akan nanti mengisi di sini, teman-teman. Tapi gimana urutannya? Urutannya kita sesuaikan dari yang paling C, B gitu, baru C, B. Misalnya terus kalau misalnya ada dia berpangkat 3, bisa D per A, nanti B per A, kayak gitu ya. C per A. Jadi harus sesuai urutan. Misalnya gini. Berarti di sini itu C negatif C per A, di sini negatif B per A. Kalau misalnya ada D-nya, berarti negatif D per A dulu, negatif C per A dulu, sama negatif baru negatif B per A, kayak gitu ya. Oke, sekarang langsung kita masukin aja nilainya. Tadi negatif C per A itu sama dengan 2 dan negatif B per A itu sama dengan 1. Nah, udah ketemu nih teman-teman. Oke, langsung aja kita selesaikan nih. Ini kan berarti sama seperti Horner biasa. Langsung diturunkan ke bawah ya, berarti kan 2. Nah, ingat kalau Kino itu nggak langsung dikali ini terus taruh di sini gitu teman-teman. Tapi dia kalau ini sih lebih baik biar nggak ini, kita kasih garis di sini nih. Set. Nah, 2 dikali 1 berapa? 2. Oke, betul teman-teman. 2 dikali 2 4 kan? 2 dikali 2 4. Nah, ditaruhnya di sini nih teman-teman.
sesuai sama lurusan 2 ini. Sebenarnya nanti ada polanya nih, coba kita cari dulu ya. Kemudian ini udah nih, udah ditambah, berarti berapa? Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Kemudian ini belum boleh dijumlah ya teman-teman, karena di sini masih kosong. Negatif 1 dikali 1 negatif 1. Jadi nanti ada pola juga, dia bakal ke sini nih teman-teman. Kalau kalian ini lurus, ini gini nih ya. Nah kemudian negatif 1 dikalikan 2 hasilnya negatif 2. Baru nih ini boleh dijumlahkan. Berapa dijumlahkannya? Berarti hasilnya 3. Kemudian kita kalikan lagi nih seperti biasanya. 3 kali 1 berapa? 3 kali 1 itu kan 3. Lihat polanya lagi nih teman-teman, ke sini. Hop. Nah, gitu. 3 kali 1 berapa? 3. Gitu kan? Kemudian 3 dikali 2 6 ya teman-teman. Nah, udah nih baru nih ditambah nih, dijumlah. 5 ditambah negatif 2 itu kan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Negatif 2 ditambah 6 itu sama dengan 4. Kenapa kok di sininya nggak ada? Karena kalau misalnya kita mengkalikan ini nih, 6 dikali 1 oke deh, di sini masih dalam konteks ini ya, nggak keluar batas. Tapi kalau misalnya kita kalikan 6 ini dengan 2, pasti dia ada posisinya di sini teman-teman. Jadi itu nggak boleh. Makanya kita udah stop nih nyampe sini aja. Oke, paham ya teman-teman? Nah, terus gimana nih menentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya? Untuk hasil baginya kan di sini dia pangkatnya 4 ya teman-teman. Kemudian dibagi dengan yang pangkat 2. X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 2 itu sisanya berapa sih teman-teman? Hasilnya berapa? X pangkat 2 kan? Ya kan? Berarti di sini kita mulai dengan X pangkat 2. Berarti di sini 2, X pangkat 2 dikurangi X karena negatif 1X ya, kita langsung tulis aja, dikurangi X ditambah dengan 3. Nah ininya gimana nih? Ini sisanya teman-teman, ini sisa pembagiannya. Dimana sisa pembagian itu kita hitung dari paling sebelah kanan dengan menggunakan X pangkat 0. Jadi berarti kalau misalnya kan ada 2 ya, karena dia pangkatnya 2 pembaginya. Nah berarti dia dari sini nih X pangkat 0. Kemudian di sini X pangkat 1. Kayak gitu teman-teman. Dari sebelah kanan, paling sebelah kanan itu X pangkat 0, terus X pangkat 1, X pangkat 2 gitu. Kalau misalnya sisa pembagiannya lebih dari 2. Berarti di sini bisa kita tulis apa? 6X ditambah 4. Ini merupakan sisa pembagian. Dan ini merupakan hasil bagi. Nah, sebenarnya nggak sulit-sulit banget kan Horner Kino. Kalau ini nih masih sebatas ini, kayaknya masih belum bikin kepala pusing lah ya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih di sini. Kira-kira kalau misalnya kita mikir apa ya yang bakal kita temuin gitu dari pola Horner Kino ini. Jadi di sini bisa kalian perhatikan teman-teman, ketika yang ini nih 2, misal 2 dikali 1, dia hasilnya akan sejajar dengan 1 ini. Kemudian ketika 2 dikalikan dengan 2, hasilnya akan sejajar dengan 2 ini. Gitu ya teman-teman. Pokoknya polanya selalu kayak gini. Kesana dia jauh polanya, enggak yang cuma ini kali ini terus di sini terus ditambah terus ini kali ini kayak Horner biasa tuh, enggak teman-teman. Ini dia biar gampang. Kalau saya mah dikasih garis dulu gitu teman-teman, jadi biar nggak keliru dia naruhnya di mana kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2 agak ribet sini, enggak sih sebenarnya santai aja bawanya. Oke, sekarang nomor 2 ya teman-teman. Nomor 2 itu soalnya adalah 30x pangkat 5 ditambah 24x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 3 ditambah 13x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 5 dibagi dengan 6x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Ribet juga ya kita baca soalnya. Langsung aja, sama aja sih ini sebenarnya kayak yang pangkat 2.
Kita langsung buat di sininya. Set. Set. Nah, langsung ya, ini kan pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 5. Dan dia itu sudah berurutan ya teman-teman, dari X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Dia udah gak ada yang terlewat, berarti kita langsung aja. X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Koefisiennya nih teman-teman, koefisiennya untuk X pangkat 5 itu koefisiennya 30. X pangkat 4 koefisiennya 24. X pangkat 3 koefisiennya negatif 8. X pangkat 2 koefisiennya 13. X pangkat 1 koefisiennya itu 6. X pangkat 0 koefisiennya 5, negatif 5 sorry. Nah, kemudian gimana kita menentukan jajaran yang sebelah sini? Nah, sini sama teman-teman, ini sama. Coba perhatikan ya. Ini dia dibaginya itu dengan 6x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Gimana nih kira-kira? Sama aja. Ini itu A, ini B, dan ini C. Artinya berarti negatif C dibagi A dan negatif B dibagi A. Negatif C dibagi A berarti negatif 1 dibagi dengan A-nya adalah koefisiennya berapa? Koefisien A adalah 6. Dan koefisien sorry teman-teman, ada yang kelewat nih, di sini ada yang keliru. Ini kan X pangkat 3 terus langsung X pangkat 1. Salah, berarti ini harus ada X pangkat 2-nya dulu teman-teman. Maaf ya teman-teman. Jadi di sini 6x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 ya, yang benar. Ini salah nih. Berarti dia itu ada A, ada B, ada C, dan ada D. Banyak ya. Kayak kita mulai dari yang sebelah kanan nih teman-teman. Dari D dulu, berarti negatif D dibagi A itu berapa? Negatif D. Berarti negatif D-nya berapa? D-nya 1 dibagi dengan A. A-nya berapa? A-nya 6. Oke, ini 1 ketemu. Kemudian lagi. Kemudian yang C teman-teman. Berarti negatif C dibagi dengan A. Berapa? Negatif 2 dibagi dengan 6. Negatif 2 bagi 6 berapa? Negatif 1/3. Kemudian 0 ya teman-teman, yang B ini. Yang B berarti negatif B dibagi A itu sama dengan 0 dibagi 6. Berapa 0 dibagi 6? 0 dibagi 6 adalah 0. Kemudian udah 3, berarti ada 3 nih yang mengisi di barisan sebelah sini. Nah, ayo kita urutkan. Tadi inget nggak? Jadi ini kan ada D, ada C, sama ada B. Berarti kita tuh mengurutkannya dari atas sini teman-teman. D, C, B, kayak gitu. Berarti yang negatif D per A itu berapa? Negatif D per A itu adalah negatif 1/6. Kemudian yang keduanya adalah negatif 1/3. Yang ketiganya adalah 0 teman-teman. Oke, langsung masuk ke penyelesaiannya. Ini juga sama nih, di pangkat 3 juga pembaginya dia itu turun teman-teman. Jadi berapa? Langsung turun ya, 30. Oke, 30. Kita buat ininya dulu nih. Kira-kira enaknya polanya gimana nih ya? Maksudnya biar polanya ada set kayak gitu. Nah, kita tinggal ngelurusin aja nih barisan-barisan yang ini nih. 30 dikali 0 sejajar dengan 0 ya, hasilnya berarti 0. Kemudian 30 dikali dengan negatif 1/3 berarti negatif 10. Kemudian 30 dikali dengan negatif 1/6 berarti berapa ya? Oh, berarti negatif 5. Kemudian jangan lupa kita jumlahkan nih yang sebelah sini, 2 ini maksudnya ya, 24 ditambah dengan 0 hasilnya
24. Ayo lanjutkan nih teman-teman. 24 dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Sini ya 0 nih. Kita buat ininya dulu deh. Set 0. 24 dikalikan dengan negatif 1/3 berapa? Negatif 8. 24 dikali negatif 1/6 negatif 4 ya teman-teman. Negatif 4. Oke, kemudian kita jumlahkan yang ini berapa? Negatif 8 ditambah negatif 10 berarti negatif 18. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Kita ada lagi nih polanya di set. Nah, negatif 18 dikalikan dengan 0 adalah 0 ya teman-teman. Negatif 18 dikali dengan negatif 1/3 adalah 6. Betul sekali, 6. Ini sejajar nih teman-teman. Maaf, 6. Kemudian negatif 18 dibagi dengan negatif 1/6 berapa? Berapa yo? 3. Betul teman-teman. Nah, dijumlahkan nih yang ini. 13 ditambah 5 berapa? 18. Sorry. Ini negatif ya teman-teman. Negatif. 13 ditambah negatif 5 berapa? Berapa yo? 8 dikurangi ditambah negatif 8 0 ya teman-teman, hasilnya 0. Oke, kemudian kita jumlahkan yang ini nih teman-teman. Duh, kelihatan gak nih? Nah, kita jumlahkan yang ini. Kenapa kok kita gak ngaliin ini lagi ya? Karena oke deh, kalau misalnya kita mengkalikan 0 dengan 0 ini masih ada di sini ya teman-teman. 0 kali 0 yang ini berarti hasilnya masih di sini. Di sini nih. 0 kali negatif 1/3 hasilnya di sini. Tapi kalau misalnya kita kalikan 0 dengan negatif 1/6, dia akan di luar sini nih teman-teman. Nah, itu udah nggak boleh. Pokoknya dia harus emang harusnya tidak keluar gitu. Jadi udah kita stop sampai sini untuk perkaliannya. Kemudian yang sisa 2 ini kita jumlahkan teman-teman. 6 ditambah negatif 4 itu berapa? 2 ditambah dengan 6 berapa? 8 ya teman-teman. 8, oke. Nah, ini negatif 5 ditambah 3 berapa? Negatif 2. Nah, ini nih udah selesai. Kayak gitu teman-teman. Kelihatannya mudah ya? Emang mudah sebenarnya. Asik, bohong sih. Enggak lah teman-teman. Kita harus mengerti konsep. Nah, udah gitu. Tadi kan soalnya itu paling besar pangkat 5 ya. Pangkat 5 dibagi dengan pangkat 3. Berapa tuh kira-kira? Pangkat 5 dibagi pangkat 3. Berarti sisanya hasilnya pangkat 2. Berarti betul di sini dimulai dari pangkat 2. 30x pangkat 2 ditambah dengan 24x dikurangi 18. Tapi nggak sampai sini aja teman-teman, karena dia itu bisa kita lihat sih di sini. Untuk pembaginya itu dia A-nya berkoefisien 6, teman-teman. Dia memiliki koefisien 6. Jadi di sininya hasil bagi terakhirnya itu harus kita bagi dengan 6 semua. Ya. Kalau tadi kan yang nomor 1 itu kenapa dia nggak dibagi sama apa-apa? Karena dia itu, perhatiin lagi nih. Nah, ini pembaginya itu koefisien pangkat tertingginya 1. Jadi dibagi 1 gitu, nggak berpengaruh. Jadi maksudnya nggak saya kasih tahu ini bagi 1 gitu. Nah, kalau di sini kan itu dia koefisien pangkat tertingginya 6. Berarti di akhirnya itu kita harus bagi dengan 6, teman-teman. Nah, baru deh nanti selesai. 30 dibagi 6 berapa? 30 dibagi 6 itu kan 5. Berarti 5x pangkat 2 ditambah 24 dibagi 6 berapa? 4x dikurangi 18 dibagi 6 3. Oke, ini untuk hasil baginya. Selesai nih hasil baginya. Kemudian ini sisanya nih. Sisa 3, sisa pembagiannya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini sisa pembagiannya karena tadi hasil baginya itu mentok di negatif 18.
Kemudian sama kayak tadi, kita memulainya dari yang paling sebelah kanan dengan pangkat 0 gitu. Jadi ini X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Oke, kita tulis nih di sini ya. Berarti untuk sisa pembagiannya dia itu 0 X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 2 ya teman-teman. 2X pangkat 0, ini X pangkat 1. Berarti ini bisa ditulis juga dengan 8X min 2. Ini sisa pembagiannya, ini hasil baginya. Kayak gitu teman-teman untuk Horner-Kino. Oke, udah kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.